pengalaman bullying. Coba flashback dulu. Misal bapak diolok-olok gendut, jelek, ya. Apalagi lah yang jelek-jelek. Yo, mumpung Mbaknya. Jadi bapak selalu membalas dengan ada musuh yang nyerang lah gitu gampangnya ya. Ada musuh yang nyerang. Maka yang perlu ditingkatkan itu apanya? Aku ketawa nih, dia dikasih nuduh aku pulpennya. Paling penting pulpennya sama warna. Kalau misalnya bapak suka tuh sama cewek, kalau sering dong. Hai sobat belajar, selamat datang di Podkarya Podcast Kelakar Ceria. halo guys, kembali lagi bersama kami di Podkarya Podcast Kelakar Ceria. Hari ini kami kedatangan dua guru kami yang akan kami tanya-tanyakan hari ini mengenai bullying. Sebelumnya perkenalkan, saya Ria Natasha dari kelas 8A. Saya mengikuti Talent Week di Talent Public Speaking. Dan ini teman saya Madila Azhara dari kelas 8B. Saya juga mengikuti Talent Week Public Speaking. Yeay. Luar biasa anak-anak public speaking. Public speaking. Dan belakang saya ini ada Bapak. Ya, perkenalkan saya siapa ya? Saya Pak Karto dari kelas public speaking udah. Enggak, Bapak. Bapak mengajar matematika, terus di Talent Week Bapak membina menulis. Sebelah saya, Oke, saya Abdul Fattah. Ya. Saya lebih dikenal Bapak Bedul kalau di sekolah. Anak-anak mengenal sih Bapak Bedul ya, walaupun itu gara-gara siapa ya? Ya gara-gara Anda. Saya guru IPA dan kebetulan di Talent Week saya membersamai anak-anak kelas teknologi. Anak-anak. Teknologi. Saya ingin bertanya kepada Bapak ya. Langsung. Awal-awal. Ya. Dari awal-awal itu. Iya, Kopi dulu. Boleh nih. Biar nggak ngantuk nih teh kopi. Ya, terserah. Bagaimana pandangan bapak-bapak ini tentang bullying, Pak? Mulai mungkin dari Pak Abdul dulu lah. Pak dulu. Kalau ngomongin bully ya, mungkin bully ini ya sebetulnya sudah dari dulu ya, adanya dari dulu dan hampir mungkin di setiap lapisan masyarakat dari mulai anak-anak sampai orang tua itu tidak lepas dari bully. Terkadang memang candaan-candaan yang kelewatan gitu ya, bisa jadi memang melukai hati teman-teman kita ya Pak Karto ya. Nah candaan-candaan itu yang kemudian biasanya membuat hubungan satu dengan yang lainnya itu menjadi kurang bagus. Nah, berkaitan dengan bully, akhir-akhir ini kemudian menjadi perhatian khusus bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama di sekolah. Pak Karto sebagai ketua TPPK-nya nanti tolong dijelaskan terkait TPPK di sekolah. Itu dulu deh dari saya, nanti silakan dilanjutkan oleh Pak Karto. Ya Pak, kan tadi ada disebutkan dari Pak Abdul TPPK itu apa Pak? TPPK. Bukan ibu-ibu PKK ya. Oke, Bapak kebetulan ketua tim TPPK sekolah. Jadi bersama Bu Suyeni, guru BK, Bapak khusus menangani hal-hal yang berkaitan dengan ya bully misalnya, beberapa hal yang merusak mental anak, fisik dan mental. Tapi sebelum menjelaskan itu, Bapak ingin menjelaskan tentang bully itu sendiri. Pertama menurut pandangan Bapak ya. Iya Pak. Tadi sudah dijelaskan Pak Abdul.
bully itu berasal dari kata bull, banteng. Banteng namanya, terus Inggris, banteng ya banteng. Artinya menyeruduk, menyeruduk kawan-kawan yang lemah gitu ya. Ada kata-kata lemah. Jadi sebenarnya Pak Abdul, perilaku bully ini sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi kalau semenjak ditugaskan jadi TPPK, Bapak jadi mempelajari hal ini tentang bully. Kalau kita cuma terfokus pada pencegahan bully juga menurut Bapak juga kurang tepat, karena kalau dikatakan pencegahan dari dulu sudah ada. Bukan mulai lagi nih, Pak. Iya, betul. Bukan mulai lagi. Jadi kita juga harus fokus bagaimana penguatan anak biar memiliki mental yang kuat. Jangan sampai yang lemah selalu tertindas. Tadi ada beberapa hal menarik juga yang menyertai bullying ini, Pak. Tapi nanti lah biar panjang. Kalau masih kami jelaskan sekarang selesai. Berpati lagi diam-diam, Pak. Atau jangan-jangan setelah kita mempelajari setelah bergelut di TPPK, jangan-jangan baru sadar kalau yang selama ini yang sudah kita lakukan ternyata isinya bullying semua. Gini ya, maksud Bapak tuh kita jangan mentang-mentang bully sekarang ini kan dari pemerintah pusat sama ini memang jadi perhatian sama di sekolah. Jangan sampai kalian sebagai siswa juga di tongkrongan nunggu kawan ngomong. Jangan itu, jadi nggak asik juga di tongkrongan. Menurut Bapak yang penting itu bagaimana memilah-milih situasi. Kalau kawan serius, namanya kita aja ngapal undang-undang. Jangan aneh-aneh gitu. Ayo dia, boleh gini ya. Menurut Pak Jila ya, tadi ngomong di public speaking ini nol. Atau gini deh, sebagai siswa pernah nggak merasa dibully? Atau jangan-jangan pelaku pembulian? Atau guru ya? Atau dibully gurunya? Ya, dari Pak Jila. Ya, saya ya bully kadang-kadang bercanda aja sih, Pak. Kalau yang sering-sering nggak ada sih. Oh iya. Contohnya? Kayak apa ya? Enggak, itu sih nggak ada ya. Jadi kayak Yang nyebut nama orang tua itu memang booming di kalangan siswa. Oh, betul, Tapi ya. dari zaman kami dulu juga gitu. Iya. Tapi justru bangga kalau saya. salah dikit. Anak kan. D. Kalau saya ambil, Tapi jangan. jangan. Kalau selama masih nama orang tua sih mungkin ya masih inilah ya. Tapi kalau sudah nama orang tuanya diplesetin gitu. Kalau hanya manggil nama-nama orang tua mungkin Kok ngelirik terus. Terus ada pengalaman lain? ada pengalaman nggak nih? Kalau sering bercerita kayaknya ada kayak tanggapannya nggak sesuai lah, kayak misalnya di canda-candain kayak nggak banget Ya aja. senang gitu. Nah, ini tipe yang nggak tahu undang-undang tadi. Yang serius tadi ya. Ria. Kalau saya sih nggak ada, Pak. Nggak Kalau ada. dibully. Dibully. Cuman kalau dimanfaatin ada. Dimanfaatin. Kita duit. Enggak. Biasanya dimanfaatin tuh orang-orang pintar biasanya. Nah, itu. Orang-orang yang pintar yang kurang bergaul gitu. Ya memang orang Pak bergaul. Dia minta PR gitu ya. Tahu. Terus kayak kenal kita ya. siapa? Kayak kita dulu kayaknya. ya. Iya, kalau saya dulu sudah. Asli. Enggak ada tapi yang selain itu, Pak. Cuman Gitu. Oke, itu jelas. Body shaming. Nah. oh, Serius. Apa? sering Pakar atau gendut. Coba, Pak. Apa Bapak punya pengalaman bullying? Ke siapa dulu? Pak. Kamu. Coba flashback dulu. Saking banyaknya. Sampai ke itu, Pak. Biar clickbait. Iya. Itu dijadikan awal ya. Tolong di awal. Sangat dramatis. Pengalaman bully itu Bapak tentu ada. Iya, Pak. Dari zaman dahulu juga sudah ada Pak bullying, apalagi zaman Bapak sekolah ya. Makanya Bapak bukan apa ya, Bapak tidak
tidak ngambil hati dulunya, sekarang juga tidak. Malah jadi bahan seru-seruan. Jadi kalau pernah lihat medsos Bapak, pernah? Apa nama belakang? Abeng. Tahu dah artinya apa? Itu dari SMP untuk mengingat kawan-kawan yang suka ngebully Bapak. Jadi abeng itu sebenarnya abeng, anak bengkak. Jadi diplesetkan Bapak. Berarti dari dulu memang udah bengkak ya? Ya. Bully. Jadi isu bully ini memang kalau dari dulu ya, mungkin tidak seserius sekarang Mbak ya, karena sekarang sudah dibentuk TPPK sampai pusat sampai sekolah hingga sekolah. Tapi beberapa hal yang saya tangkap yang harus diperkuat itu ya bagaimana si korban bully itu membalas dengan cara elegan. Jangan kita dibully, ditabok, ditinju terus balas tinju, itu bukan cara yang elegan menurut saya. Apa tuh? Cara elegan. Nah, jadi misal Bapak diolok-olok gendut, jelek ya. Nah, apalagi lah yang jelek-jelek. Yo, mumpung Mbak. Jadi Bapak selalu membalas dengan prestasi. Wih. Tepuk tangan dong. Jadi korban bully yang berprestasi. Prestasi yang pertama ya, itu biar mereka merasa saya membuli orang yang salah ya. Iyalah Pak. Nah, itu prestasi yang pertama ya. Dan harus dikuatkan memang ya kita sendiri yang pertama menguatkan, sering-sering beribadah. Ya. Beribadah. Oh, ya. Terus prestasi yang kedua, belajar lah intinya ya. Jangan sampai kita dibully makin terpuruk. Apa hal yang bisa menunjukkan bahwa kita tidak sejelek yang dibully orang, yang menunjukkan bahwa level kita itu lebih tinggi dari mereka. Quote of the day. Oke, lanjut Pak Abdul, nanti saya pikir-pikir lagi. Ya Pak. Kalau ngomongin korban bully, seperti yang sudah saya bilang di awal bahwasanya ya hampir setiap orang itu secara tidak langsung ya, baik disadari atau tidak, itu pasti pernah mengalami korban bully. Hanya saja memang mungkin mereka belum sadar bahwasanya yang mereka katakan, mereka lakukan itu merupakan salah satu tindakan pembulian. Contoh misalnya tadi seseorang seperti saya misalnya yang berbadan agak melebar ya, itu seringkali memang jadi sasaran body shaming ya. Abdul gendut, Abdul itulah, hitam dan sebagainya. Logika berpikirnya begini deh, kalau kalian di suatu ketika kalian misalkan lagi main game lah, kemudian ada musuh yang nyerang lah gitu gampangnya ya, ada musuh yang nyerang, maka yang perlu ditingkatkan itu apanya? Masa kita mau menyalahin yang nyerang? Enggak kan? Yang kita tingkatkan itu adalah defense kita. Nah, itu harus disadari bahwasanya anak-anak juga harus punya itu gitu. Ketika kita diserang, maka kita harus mampu menunjukkan potensi-potensi yang kita miliki. Seperti Pak Karto tadi misalkan, sebagai seorang yang korban bully yang berprestasi, prestasinya itu yang ditonjolkan tuh. Pak Karto kan pinter nih orangnya nih kan, cerdas Pak Karto, terlihat ya dari badannya. Maka itu yang ditonjolkan bagi kawan-kawan atau adik-adik yang pinter di olahraga gitu, maka itu yang ditonjolkan. Bagi yang pinter bela diri misal, pinter sastra, pinter nulis buku misal, atau pinter bernyanyi dan sebagainya, maka talent-talent itu yang ditonjolkan. Jangan kemudian
kita selalu bahwasanya wah saya korban bully, minder. Akhirnya kemudian nggak punya kawan gitu ya, nggak punya teman. Dan ketika itu terjadi, maka si pembuli itu merasa superior. Wah, ini mangsa saya selama 3 tahun ke depan. Sebagai ini yang penting. Sama Bu Suyen selain pencegahan juga ada penanganan hal seperti itu. Nah, betul. Program-program untuk membuat kalian pede. Iya. Kalau Mbak Dila sudah terasa program untuk memperkuat diri dari sekolah. Apa tuh? Sebenarnya aku tuh saya tuh mau ikut futsal. Futsal. Nggak diizinin Pak. Emil ya. Pak Emil gimana? Nggak ada. Tapi public speaking, speakingnya bagus. Aku juga mau keluar Pak public speaking. Tapi kata Pak Emil nggak usah keluar. Terkadang begini ya. Belum kenal potensi. Iya betul. Anak-anak itu terkadang maunya ABC gitu ya. Tapi bagi orang yang sudah lebih dewasa, yang lebih matang secara pemikiran itu, biasanya dia bisa melihat bahwasanya si A ini kayaknya bagusnya ke arah situ gitu. Si B bagusnya ke arah situ. Iya, jalannya jadi. Nah, kalau nggak cocok baru kemudian. Kalau Ria self defense, tahu self defense? Bahasa Inggris bertahan diri. Kalau dibully biar tidak terpuruk gimana. Jangan kemudian setelah dibully jadi terpuruk, maka melapor orang tua. Nah, karena banyak banget ya. Aku kalau orang korban bully itu nggak bisa nunjukin prestasinya yang iya itu. Sebagai seorang siswa. Dan kalau pengalaman pribadi ya Pak, kayak nggak terima lah. Nggak terimanya gimana? Tapi nggak terima dari cara kasar. Nah itu penting. Merubah diri sendiri lah. Merubah diri sendiri. Jadi menjadi tahu. Jangan kayak yang unik Pak. Iya. Bully ini ternyata ada penyerta selain bully ini yang berbahaya. Nah apa itu Pak? Penyerta bully. Mau tahu? Nah. Jangan dulu ya. Lama dong. Masa nunggu episode berikutnya? Ternyata ada kontradiksi dari bully, Pak. Bukan kontradiksi apa ya? Lawan bully ini yang cukup berbahaya dan berpotensi memecah belah. Tahu apa? Apa itu? Itu adalah playing victim. Nah, playing Tahu victim playing itu. victim? Dia seolah-olah jadi korban. Padahal pelaku. Contoh gini. Anjir. Itu ditonjok Pak Ganda. Itu bahaya itu. Atau banyak hal lain. Pernah nonton Indosiar? Pernah. Merek Indosiar. Apa menantu mertua, pacar baru, pacar lama, berburu warisan. Kayaknya ada yang pernah jadi korban playing victim ya. Ini berbahaya. Banyak kasus Pak. Dulu yang heboh kemarin, guru siapa tuh yang dihukum itu. Oh iya, iya. Berkenaan dengan hukum. Betul. Karena si siswa melapor yang berlebihan dengan orang tua. Kebetulan orang tuanya anggota. Oh iya. Ya, kalau kita sebagai orang tua juga dengan laporan siswa yang begitu kan jadi naik lah. Maka kalian sebagai siswa juga harus menghindari hal seperti ini. Jangan berbohong, jangan seolah jadi korban. Iya. Banyak, saya yakin banyak kasus di sekolah yang tidak diekspos gitu, korban dari playing victim. Misalkan Mbak, kita dituduh ini itu, mentalnya juga tidak kalah rusak dari korban Oh, bullying. betul. Ya kan? Saya udah jujur, tapi dituduh-tuduh ini itu. Ya, yang paling banyak kalau di Indonesia itu ya itu berebut warisan. Kalau ada pengalaman playing victim? Keluarga sih. Keluarga. Wah. Nggak usah diceritakan. Curhat masalah keluarga. Curcol. Sama kawan, siapa cerita ada usah sebut nama. Heeh. Contoh playing victim. Apa ya? Kalau di sekolah tuh sering Mbak Karto? Sering. Iya. Hah? Oh, Pulpen. nanti pulpen dia kan bisa dilapa. Aku ketawa nih, dia pasti nuduh aku pulpen. Padahal aku yang bikin.
Paling penting pulpennya sama warna. Pulpennya sama enggak? Kamu kan punya pulpen gitu. Itu berarti. Padahal enggak kan? Sering kan? Sering. Itu bahaya itu. Enggak, cirinya adanya playing victim di sekolah tuh gampang lah Kak. Nah, Kalau ada orang yang berkonflik, kemudian kita panggil, kemudian gara-gara kamu nih, dia apa duluan Pak? Dia yang duluan Pak. Ada yang playing victim. jadi pelaku bully, pelaku bully mengaku korban. Mengaku korban bully. Itu bahaya itu. Maka kami sebagai TPPK serius ya. Serius ini ya. Jadi gimana kalau sekarang di bola itu udah ada VAR ya? Oh iya, ada Pak. Betul. Referee ya? Siapa? Ya nggak tahu. Jadi itu tugasnya mereview apa keputusan yang salah dari seorang wasit. Kalau bisa kami usahakan TPPK ini jadi VAR-nya bully di sekolah. Oh. Jadi jangan sampai guru bertindak salah dalam mengambil langkah antara siswa A dan siswa B, apakah korban bully atau korban playing victim. Karena banyak juga orang tua yang bersih tegang loh, bener? Oh iya betul. Anaknya berselisih di sekolah, sampai rumah berselisih tegang. Tegang, nggak pada teguran. Tidak, bener? Betul terus. Kayaknya perlu pengadaan CCTV di kelas ya. Pulpen. Iya. Pulpen. Oh, pulpen lagi kan? Tipek hilang. Jarak Buku paket hilang. Tipek satu untuk semua itu. Buku paket sering hilang. Oke bilang. Kan bisa. Kalau kelas Kan masih tidak betul. Nah, pulpen. pulpen lah paling nomor 1. Ya. Ada pertanyaan lain mungkin? Dari tadi memang tidak ada kopi ya? Gak ada kopi beratan. Aduh, setengah jam nggak berkopi. Ya, terus. Siti kopi. Gak ada ya? Ini beras tegur. Siapa ya itu ya? Aduh, lupa. Yanti. Oh Yanti. Atau bebas dulu usah pakai teks mau nanya apa? Kami pengen nanya ke Bapak. Iya, boleh. Pak. Bapak kan kayak dibully nih Pak. Nah, Kapan? karena Kalau Kalian yang sabar Bapak kan? pasti misal Bapak suka tuh sama cewek kan Pak. Nah, mungkin Wih. Gini Yeah. serem nggak Pak misal ditolak apa ditolak mentah-mentah beneran. Kayaknya curhat lagi nih. Itu juga. Kayaknya TPPK ini untuk ajang curhat juga kayaknya. Dari Korea ini juga penulis. Ya kan? Wih, tepuk tangan dulu, beri aplaus. Salah satu penulis di SMP kita. Di SMP kita, cuma kadang tulisannya itu Nggak nyambung. banyak roman, bukan hanya ya, tentang romansa. Iya dong. Kemarin itu bukan bapak tak publish tapi dicek dulu, Dicek kan, dulu. romansanya bagaimana. Semua yang Ria store kan ke bapak itu roman semua pak. Wah. Iya dong. Roman, Itu romansa. dari hati udah. Iya. Nah. Dari pengalaman. Ya udah, pertanyaan apa? Ditolak. Kalau misalnya Bapak suka tuh sama cewek, Ah. ditolak. Wah, sering dong. Dia nolak gimana ya Pak? Misal nolak mentah-mentah apa ngata-ngatain gitu Pak? Enggak sih, kalau zaman bapak dulu kan ini bukan ini cerita doang. Ya. Yang namanya suka dengan lawan jenis itu pasti ada. Ya. Jadi kalau bapak dulu ngefeknya itu ke belajar bapak. Terus terang ini. Oh. Karena bapak itu tidak punya keunggulan di fisik, olahraga, nggak ada Nggak untuk ada. memikat lawan jenis itu. Jadi saya memikatnya di mana ya? Mengasah ini otak bapak. Ya paling tidak ada PR ya. Dibantu lah. Sini ya sini. PR-nya udah belum? Iya. Ya udah nih. Nah, jadi bapak menggunakan keunggulan yang bapak punya. Gitu. Misalnya dimanfaatkan. Justru bapak Memanfaatkan. Memanfaatkan. sampai kuliah. Sampai sekarang enggak? Oh, enggak. Enggak. Sering nonton. Bahaya orang rumah nonton nanti ya. Iya, ada hal-hal menarik memang ya gitu. Bapak Abdul. Kalau Pak Abdul gimana Pak? Kalau Pak Abdul memanfaatkan jabatan.
Enggak, ini memang betul ya. Bagi orang-orang yang tidak punya keunggulan fisik ya, Ya. maksudnya ganteng enggak, hitam iya, Ya. gendut banget, boleh ya, boleh diri sendiri nggak apa-apa dong, boleh dong. Kita harus menyadari itu gitu, maksudnya kita nggak bisa tuh berperang di sana, gitu, dalam artian ya berperang di sana. Maka cari keunggulan-keunggulan kita di tempat yang lain. Ya misal kalau merasa pinter, ya maka harus dimaksimalkan tuh potensi otaknya supaya terus berpacu sehingga menjadi jauh lebih pintar. Gitu. Kemudian kalau misalkan dia suka organisasi, kayak saya dulu, maka masukilah dunia organisasi, jadi anggota OSIS, pengurus OSIS, ketua OSIS, gitu. Kemudian ekskul-ekskul yang lain. Maka dengan begitu nanti akan ada adik-adik kita yang memanggil kita kakak. Nah, kalau sudah dipanggil kakak, kalau sudah dipanggil kakak tuh rasanya, gimana gitu. Padahal nggak ganteng-ganteng amat ya. Ini di luar skrip loh. Iya. Pertanyaan ini. Iya. Nggak apa-apa. Kenapa muncul? Iya. Saya penasaran. Saya sih nggak penasaran. Saya berdua. Perasaan di briefing tadi nggak ada ya. Ya kami kepo Pak. Oke. Kepo banget. Emang udah punya pengalaman, aduh. Berarti ini nggak relate dong berarti dengan tulisan-tulisan yang sudah dikirim ya. Saya juga awalnya tidak curiga, tulisan romansa semua ternyata. Ya terus terang dulu ya. Kalian sudah berada di kelas yang tepat public speaking. Kalau Bapak dulu paling naksir dengan cewek yang public speakingnya bagus. Wow. Menarik. Ikut bujang daya. Wah, ya Allah, ini jodoh. Dulu. Sekarang Padahal sudah ada pasangannya tuh bujang. Ada nggak sih dampak positifnya Pak Karto? Ada dong. udah berani nyebut. Agak berat ya nyebut bully itu punya dampak positif Nggak, ya, paling ini. terutama bagi korban. Kalau saya nyebutnya bukan dampak positif, tapi bagaimana kita membuat perilaku bully seseorang ke kita itu menjadi motivasi. Nah, itu penting. Prestasi. Betul. Untuk balas dendam secara baik lah. Ya. Bukan yang dipukul balas pukul dah. Kita kalau orang berprestasi terus nanti bisa kelulusan dipanggil nama orang tua Pak ya. Nur Padilla juara umum satu. Wih. Si korban bully tadi di belakang. Aduh. Anak saya nggak dipanggil. Iya. Itu bagaimana membuat balasan yang elegan. Betul. Tidak menimbulkan dendam, tapi lebih bermanfaat untuk kita. Itu. Kalau Bapak lebih ke situ sih. Kalau menyebut dampak positif diserang. Iya, bagi korban-korban bully atau yang merasa Ya, tetap menjadi semangat lah. korban Jangan bully, minder. jangan minder, terus semangat, tingkatkan potensi diri. Nah, ketika para pembuli itu tidak lagi merasa superior, maka dia pasti Sendirinya. menghentikan tindakan bulinya dengan sendirinya gitu. Karena bully itu ada superior, ada inferior kan, ada yang merasa kuat, ada yang dilemahkan. Maka ketika sama-sama kuat, tidak lagi itu berani melakukan pembulian. Atau misalkan begini, sering gak sih kita melihat ada dua orang yang bercanda secara kelewatan tapi dua-duanya nggak ngambil hati gitu. Nah, itu sering kan? Ada. Kalau nggak sering ada. Kayak kita ya gitu. Itu artinya kenapa bisa begitu gitu? Karena dua-duanya sama-sama kuat dan sama-sama memahami masing-masing. Makanya Bapak tadi di awal ngomong kita harus pintar memilih-milih situasi. Kalaupun dengan kawan yang sering bolok-olok ya bukan mempersilahkan, tapi memang Betul. gitu gayanya. Iya Pak. Asik di tongkrongan. Tapi kalau ketemu orang yang serius ya jangan dibawa kayak itu. Iya, kita harus bisa menempatkan diri ya. Iya, diajak ngapal undang-undang, diajak ngapal Diminta nomor WA. Pancasila. Pancasila. Pak, apa program sekolah mengenai bully? Jadi, Nah, itu Pak Karto yang lebih. ya kami sekarang dengan Bu Suyen, guru BK kalian. Iya, tahu. Nah,
Oh, sering kenal. Kenal banget dong. Guru paling terkenal di sekolah kita adalah guru BK. Yang terpenting tidak hanya terfokus pada pencegahan. Memang pencegahan bully itu penting banget. Penting banget di zaman sekarang ini. Karena ada bully fisik, bully verbal kan. Ada juga sekarang cyberbully. Nah, yang sering ngomen-ngomen tuh. Nah, itu penting Pak Karto. Bahaya. Di depan nggak berani kan? Nah, ya, ini sekalian Pak ya. Iya. Kalau ada yang merasa dibully, yang benar-benar dibully ya di sekolah kita khususnya, silakan lapor PPPK sekolah di website kita. Nanti ini ada teksnya. Di website kita smpn8toboli.sch.id. Apa di situ? Jelaskan curhat, tidak akan keluar kemana-mana datanya. Insya Allah. Nanti diberi penanganan dan lain sebagainya. Oke? Kasih tahu kawan lain. kalau ada masalah-masalah pribadi juga boleh. Boleh romansa. Masalah keluarga juga boleh karena ini Ya. privacy-nya dijaga ya. Konseling penting tuh. Konseling. Ini bagi para adik-adik siswa ya, terutama di SMP Negeri 8, bahwasanya jangan antipati terhadap guru BK dan TPPK. Guru BK itu juga menjadi teman curhat, kemudian teman cari solusi ya. Nah, disitulah kalian silakan meluapkan isi hati kalian, masalah-masalah kalian. Nah, nanti akan didampingi oleh guru BK-nya. Jangan sampai kemudian guru BK itu kalian pandang sebagai apa ya, momok yang mengerikan gitu ya. Nah, karena yang perlu kalian tahu bahwasanya salah satu tugas guru BK juga konseling. Iya. Ini kalau ada Bu Suyen, lewat nikung kalau ada Bu Suyen lewat, iya ke belakang. Lihat buku lu. Jangan itu. Jangan. Niatnya kan baik ya, lihat buku kan biar kalian bersih, sehat begitu. Iya. Kita todong dulu lah Nur Badila dari tadi diam-diam deh. Iya. Apa pesan Nur Badila untuk kawan-kawan di sekolah? Untuk teman-teman deh. Untuk teman-teman. Iya. Siapa tuh ada yang naksir kan? Iya. Boleh. Ini pesannya yang ke korban, ke pelaku. Udah semuanya lah. Korban, pelaku, guru juga kalau ada membuli ya. Udah kan? Untuk pelakunya tobat-tobat lah. Dalam banget ya. Kayaknya dari hati tuh Karto. Untuk korban gimana? Apa? Karena apa? Oh, pelaku banyak korban ya, sampai pindah sekolah. Pindah sekolah. Kan Iya. pindah banyak. Kesian ya. Korbannya, Korbannya jangan terpuruk lah. jangan terpuruk. Tenang bayar aku keluar aja. Iya. Itu promo tuh yang korban laki-laki. Kalau dia Mal promo. Kalau lupa, ya tukang bully itu mendapat dosa lah Pak, ada di 15. Wah, aduh. aduh. Nggak bisa juga dong ya, kita harus menerima. Kalau konten yang menghilangkan. Iya. Sekarang berempat. Nyemek. Ya Allah, saya mohon tukang bully hilangkan. Iya. Kita berdua ya. Ya, bercanda. Kalau untuk korban nih Pak, Jangan menyerah lah Pak, kayak belajar terus, Jangan. kejarlah dia terus Pak. Iya, betul ya. Kejar. Pesan terakhir, kejarlah dia sampai dapat. Gitu. Oke, manfaatkan ya pesan Bapak ya, manfaatkan program sekolah kita, Talent Week, ya. Silakan berkembang di situ, sibukkanlah hari-hari kalian dengan pengembangan bakat kalian. Saya yakin buat orang pembuli itu minder kembali ya, satu-satunya cara ya meningkatkan potensi diri. Gitu. Dan pesan terakhir untuk kalau anak-anak SMP anak Toboli khususnya Pak merasa dibully, memang benar-benar dibully, bukan playing victim. Silakan, atau yang merasa korban playing victim juga silakan lapor TPPK sekolah. Lapor TPPK.